TV, Eljon TV, Eljon TV. Hadir kami orisinil pariwisata Indonesia maju, bisnis dan investasi terus melaju, satu layar kilaukan mata dunia. Eljon TV, Indonesia punya. Eljon TV, Indonesia. Satu layar, satu negeri, satu nama. Eljon TV. Eljon TV. Eljon TV, oh. Eljon TV, Eljon TV, oh. Satu layar, satu negeri, satu nama, oh. Eljon TV. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo sahabat Eljon, pemirsa dimanapun Anda berada, welcome di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di Point of View POV bersama saya Bagas, senang sekali dapat menyapa Anda. Kita kali ini akan membahas pertama di Indonesia sahabat Eljon, Mermaid and Merman Indonesia, yang tidak hanya melahirkan duta, tetapi juga pelopor industri bahari. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pertama kali diselenggarakan di tahun 2026, dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Marine Action Expo, serta didukung oleh Mutiara Mermaid Indonesia. Pemilihan Mermaid and Merman Indonesia 2026 mendorong dunia mermaiding ke level berikutnya, menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa mermaiding bukan sekedar seni, melainkan simbol kekuatan, kecerdasan, dan dedikasi terhadap laut Indonesia. Jadilah bagian dari Mermaid and Merman nasional pertama di dunia, lahir dari Indonesia. POV, sudut pandang kita. Yes, sahabat Eljon, Mermaid and Merman Indonesia 2026. Dan juga sudah hadir bersama kita di POV. Senang sekali hari ini ada Kak Imela Kasutman. Halo. Halo Kak Imel, thank you for joining us Of di course. POV hari ini. Yes. Dan sahabat Eljon, Kak Imel ini merupakan lead vocalist of 10 to 5. Wow, dia merupakan penyanyi terkenal di Indonesia. Who doesn't know Kak Imel? Dan juga Kak Imel ini juga SSI Ocean Mermaid, Ya. MFI Master Mermaid Instructor, and also founder of Mutiara Mermaid Indonesia. Dan juga Kak Imel ini merupakan official consultant di pemilihan Mermaid and Merman Indonesia 2026. Yeay. Hai Kak Imel. Halo. Senang banget kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Tentunya nanti kita pengen tahu lebih jauh nih bareng sahabat Eljon tentang Mermaid and Merman Yes. Indonesia Ya, 2026. First thing first, Kak Imel kan sudah certified, sudah menekuni dunia mermaiding ini cukup lama ya Kak ya. Ya, Sudah experience sekali.
kita pengen tahu juga Kak, mungkin sahabat Eljon belum semuanya tahu mermaid itu apa sih Kak? Apakah yang suka berenang doang, suka main air atau apa Kak? Iya. Oke, well definitely karakter mermaid itu kan sebenarnya it's a mythical creature ya. Di semua negara, semua benua itu punya cerita masing-masing mengenai Putri Duyung ya kan. Nah kalau di Indonesia sebenarnya versinya itu ada dari salah satu kepulauan Maluku yang katanya tentara Jepang itu pernah melihat lah penampakan mermaid di lautan kita gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya karakter mermaid ini kenapa sekarang menjadi olahraga yang digemari itu karena memang dari kalau di US startnya mungkin sudah lebih dulu, dari 2003 sudah ada tokoh-tokoh mermaid yang memang mempopulerkan olahraga mermaiding ini ke kalangan masyarakat luas di US. Tapi kalau di Indonesia aku bisa bilang mungkin kayaknya baru menetas itu di 2013 kayaknya gitu. Dan ini mermaiding adalah sebenarnya bentuk olahraga cabang dari free dive yang memang ini mengembangkan skill berenang gitu loh. Tapi ada breath holding skill juga dan ada free diving skill juga yang dipelajari, basic free diving skill gitu. Nah sekarang mulai digemari nih gitu dan kalau menurut pengamatan aku sih kayaknya ini mulai digemarinya semenjak pandemi justru. Iya, jadi orang-orang udah mulai beralih ke olahraga air. Mungkin pada saat itu di saat kita semua lagi lockdown, berada di kolam adalah salah satu hal yang masih diperbolehkan waktu itu sama pemerintah. Jadi akhirnya semua mulai mendalami olahraga air nih gitu dan salah satunya mermaiding gitu. Jadi 2019-2020 itu ya? Iya, udah mulai sebenarnya senior aku nih, mermaid senior aku sebenarnya sudah ada yang buka sekolah dan lain-lain. Mungkin tidak terlalu terdengar atau tidak terekspos gitu karena trennya belum hadir di Indonesia. Tapi begitu 2020 tren mermaiding ini cukup meledak sih gitu dan mulai banyak ya teman-teman dari luar negeri juga yang berdatangan dan saling mengenal lewat sosial media gitu. Nah akhirnya mulai meluas lah gitu di Indonesia hobi ini. Oke, gitu. jadi kalau kita tangkap sahabat Eljon, jadi mermaiding itu bukan cuman hobi atau berenang, bahkan sudah ada sekolah-sekolah yang memang mengajari teknik-teknik ya kayak melibatkan teknik juga skill-skill karena memang itu olahraga juga. Betul. Ini seriusan loh ya. Maksudnya sahabat Eljon dan juga for people out there. Maksudnya aku mewakili juga karena banyak yang masih salah kaprah mengenai mermaiding. Mereka berpikirnya bahwa aduh apa sih itu Kak, cuman pakai kostum aja terus berenang-berenang ya gitu. No. Ini very technical. Ini core workout. Definitely core workout dan justru challenging banget karena ya intinya hanya olahraga inilah yang memakai kostum di mana dua kaki kamu tidak bisa bergerak ya gitu. Jadi ada keterbatasan tapi di satu sisi kamu harus menciptakan satu show gitu. Kalau misalnya kamu adalah seorang performer yang gracefully ya yang indah dan technical gitu. Ini sulit gitu sebetulnya. Kira-kira berapa lama bisa menguasai itu Kak kalau di dunia mermaiding dengan teknik ini? Oke, berapa lamanya kalau course sebetulnya kan memang course itu bisa singkat ya gitu. Karena course kan berdasarkan pertemuan. Misalnya ada course yang memang 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Tapi kan kembali lagi ini semua latihan di luar course itu sendiri. Jadi emang training biasanya kalau misalnya aku mengajar setelah murid mengambil course, sisanya aku akan tetap menawarkan kita coaching ya setelah ini. Dalam artian kita tetap training ya gitu. Jangan ditinggalkan si teori-teori ini lalu kamu nggak latihan lagi, nggak berenang lagi. Ya there's no point gitu. Emang tetap harus training sih. Every week lah at least gitu. Oke, Kak Imel sendiri dari Mutiara Mermaid Indonesia ya Kak. Itu juga suatu akademi yang mengajarkan teman-teman yang ingin ngambil olahraga ini. Oke, jadi teman-teman kalau pengen, tadi kita udah denger ya, mermaid ini ternyata nggak cuma kostum cantik-cantik doang ya, mungkin kamu cuma lihatnya ini kartun gitu ya. Ternyata ini sudah masuk ke dalam dunia seni olahraga karena banyak teknik dan juga safety yang harus dikuasai dalam mermaiding ini. Betul. Nah Kak Imel, tahun ini Yayasan Eljon Indonesia bekerja sama dengan Max Marine Action Expo yang akan dilaksanakan di Balai Kartini Max nanti tanggal 24, 25, 26.
menyelenggarakan salah satu bagian dari expo ini, ada pemilihan Mermaid and Mermaid Indonesia 2026. Itu juga melibatkan nggak cuma pemilihan cari icon yang cantik atau yang tampan saja, tapi memang skillful juga dalam dunia mermaiding ya Kak ya. Nah itu ada weight performance-nya juga di tanggal 23 dan Mutiara Mermaid Indonesia hadir juga mendukung penuh pemilihan ini. Pasti. Kenapa Kak mendukung ini? Kenapa? Karena aku sebagai founder dari komunitas yang jujur dulu waktu pertama kali bikin kita hanya bermula dari 10 orang aja yang memang sama-sama punya hobi mermaiding. Gak menyangka tahun ini menginjak tahun kelima kita juga as a community, as an academy juga. Terus kayak anggota komunitas sekarang udah bertambah jadi 100 orang lebih. Wow. 100 ikan loh. 100 Putri Duyung dan Putra Duyung ya. So I'm very proud karena jujur niat aku ya saat itu sangat genuine, aku tulus aja, intinya aku pengen orang-orang yang punya hobi mermaiding sama seperti aku dan partner aku Liu itu punya rumah gitu, punya rumah di mana kalian bisa komunikasi mengenai olahraga ini, bisa tanya-tanya mengenai atributnya atau sekolahnya atau teknik atau skill yang mau didalami gitu loh. Jadi basically this is a home for all the mer people gitu out there di Indonesia khususnya gitu. Jadi kita sekarang punya teman-teman yang di ya Manado dan ya di Jawa Tengah lah gitu. Ada yang even orang Indonesia yang di US ujung-ujungnya ke Mutiara juga gitu. Jadi ya kenapa kita pengen fully support this event ya karena this is going to be our event, ngerti kan? Gitu. Ini kayaknya party terbesar buat kita juga gitu, dimana kita celebrate komunitas mermaiding di Indonesia, kita support olahraganya, dan ya kita pengen lebih bisa apa ya lebih luas lagi seperti di luar negeri sih sebetulnya, karena olahraga ini emang udah diakui gitu legit dan emang udah dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga gitu. Wow, itu sih. Okay. Thank you so much Mutiara Mermaid Indonesia, Kak Imel. Pastinya. Kemarin Kak kan saya juga terlibat nih dalam salah satu kegiatan juga dalam pemilihan ini. Ketemu dengan beberapa finalis yang sudah tergabung di Mermaid and Mermaid Indonesia. Setiap ditanyakan kenapa sih memilih mermaiding olahraga yang ditekuni gitu ya, yang diambil. Apa sih perasaannya? Most of all akan menjawab ketika mereka berenang di air dengan tail, they feel happy. Yes. Happy and beautiful, aku tambahin. Happy and beautiful, oke. Happy and beautiful. Artinya ternyata nggak cuma olahraga yang bikin kita capek, tapi juga kita maintain tetap terlihat cantik, beautiful. Betul. Ternyata bisa menjadi terapi juga ya Kak ya, buat mental. It's very stress relieving terus terang. Aku juga kadang apa ya, ini mungkin untuk teman-teman mermaid atau yang mendalami free dive gitu ya, mungkin bisa relate gitu ya. Ketika udah berada di dalam air, kan memang ada yang namanya teknik breath holding dan lain-lain. Tapi saat kamu relax, kamu mencoba untuk keluar dari kesibukan kamu sehari-hari dengan berenang, dengan memakai kostum cantik yang emang kamu suka, itu kamu tanpa sadar kamu bernafas lebih lama di dalam air. It's like you relax, state-nya relax banget. Kamu jadi berenang lebih tenang, lebih apa ya, pikiran semua kemumetan kamu tuh tiba-tiba ya hilang gitu. And you just swim gracefully, dan itu tanpa sadar ya berolahraga gitu loh. Karena mermaiding is fully core workout sebenarnya, bener-bener core workout. Ini kakinya kebanyakan diam, yang bekerja itu lebih banyak core and shoulder gitu loh. Jadi ya nggak sangka sih, dan aku yakin jawabannya ya mostly pasti akan I feel happy underwater, I feel beautiful. Jadi salah satu bisa dikatakan visi misi juga dari event pemilihan Mermaid and Mermaid Indonesia ini, sahabat Eljon. Jadi kita harapannya ya Kak Imel ya, melalui ada event ini kita yang dirasakan oleh teman-teman mermaid ini menjadi apa ya, awareness yang bisa disampaikan dan bisa menginspire everyone gitu ya. Untuk ikut mermaid juga gitu, sehingga community ini menjadi lebih besar juga, karena ternyata teman-teman nggak semua tahu ya mermaid itu apa aja, apakah itu cuma pakai kostum cantik saja. Ternyata ini melibatkan olahraga, seni, bahkan juga ini menjadi suatu healing terapi, karena kita yang disampaikan Kak Imel tadi, we feel
relief. Kita rasanya tuh dengan kesibukan dunia yang rasanya huru-hara sekarang semuanya Betul. berpacu dengan waktu, dengan kesibukan. Yes. Kalau underwater semuanya tiba-tiba jadi diem gitu. Iya. Dan ini satu lagi sih Kak Bagas, aku pengen nambahin. Actually mermaiding hobi ini sudah membuka peluang bisnis yang banyak banget gitu. Dalam artian buat temen-temen yang, karena di komunitas itu ada juga yang memang dia cinta banget sama mermaiding tapi dia nggak bisa berenang. Tapi dia suka banget sama mermaid. Biasanya jadi apa misalnya gitu? Biasanya dia akan support untuk designing the tail atau doing the makeup. Karena kan ya itu banyak hal banget, atau designing accessories. Karena mermaiding itu kan butuh aksesorisnya, butuh atributnya, butuh makeupnya juga, dan butuh foto dan videografinya juga. Jadi ini tuh banyak banget perluasan ekspansi bisnis dan kesempatannya gitu. Karena mermaiding itu kalau ditanya, biasanya nih kalau aku terima murid aku akan tanya, kenapa kamu pengen jadi mermaid? And then nanti kedepannya kamu berharap apa dari mermaiding ini? Ada yang menjawab, aku pengen show di akuarium. Oke, satu. Kedua, aku pengen desain tail aja, tanpa harus jadi mermaidnya. Terus biasanya ketiga, enggak, aku pengen jadi underwater model only misalnya gitu, karena itu butuh skill juga. And then terus apalagi, aku pengen nantinya pengen belajar jadi ambil video atau foto underwater gitu. Jadi tanpa disangka memang dari mermaiding hobby ini banyak banget ekspansi. Menjadi sebuah industri ya, Kak ya? Iya, banget. It's a big industry sebenarnya, tapi di Indonesia masih kecil aja. Nah ini visi misi kita nanti untuk memperbesar ini gitu. Oke. Jadi teman-teman sahabat Eljon ya, melalui episode ini sebenarnya ini special episode sebenarnya ya. Kita di POV kali ini langsung ada Kak email. Kita bisa diskusi langsung tentang dunia mermaid, gak cuma tentang pemilihan mermaid and mermaid Indonesia saja. Jadi kita tahu industrinya dan kenapa sih ada pemilihan ini. Soalnya benar nih Kak email, even di teman-teman yang memang tidak mengenal dunia mermaiding, ketika melihat ada pemilihan mermaid Indonesia, ini apa sih? Betul. Mungkin sebagian dari orang akan mikir, oh ini bercanda ya? Ini beneran nggak sih? Terus ngapain gitu ya? Apalagi kayak pemilihan begitu. Ternyata ketika saya juga secara pribadi ikut menyelam ke dalam dunia mermaiding, kelautan dan industri ini ya, karena mengikuti menjadi bagian dari pemilihan event ini. Ternyata there is so much more teman-teman, dari sekedar cuman berenang aja. Ternyata olahraga, ada seni di dalamnya, industrinya juga. Dan ternyata orang-orang yang memang mengambil olahraga ini, yang memang juga mermaid dan merman, mereka tuh punya sesuatu yang bisa menginspirasi dari kita cuman denger dia gimana perasaannya ketika kalian berenang gitu ya. Dan itu menjadi visi Yayasan Eljon Indonesia juga untuk bikin komunitas ini menjadi bigger dan juga bisa menginspirasi banyak orang, nggak cuma di komunitas ini. Mungkin dari unit usaha kayak ternyata mungkin dari bisnisnya menjadi lebih besar lagi, forumnya, kemudian juga pengetahuannya ternyata nggak cuma kamu mesti pakai make up apa adanya. Make up pun mesti produk yang khusus ya Kak ya. Karena komunitas ini juga fokus akan awareness ke pariwisataan bahari, nggak mau merusak karang. Itu edukasi yang coba kita sampaikan juga untuk our Mer family di komunitas Mutiara. Jadi kita selalu bilang kalau misalnya nanti berenang di lautan gitu, kalau bisa jangan bawa atribut yang glitter ya gitu, karena glitter kan itu juga microplastic gitu, itu pasti nanti akan jatuh gitu, merusak terumbu karang dan lain-lain. And then produk-produk yang digunakan juga kita mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa brand produk yang memang coral friendly, kayak coral reef friendly. Itu mereka akan mengedukasi teman-teman mermaid semua untuk gimana sih cara memilih produk yang safe gitu loh. Selain safe untuk kulit, ya safe buat coral juga gitu. So jadi ini banyak hal sih gitu. Dan untuk makeup pun memang pada akhirnya teman-teman mermaid belajar gimana caranya untuk doing makeup tetap cantik di dalam air, tapi long lasting gitu kan, tanpa luntur dan lumer gimana, itu juga satu skill yang perlu dipelajari itu kalau untuk jadi mermaid. Jadi so many things, and then dan ketika bisnis ini berkembang, ketika hobi ini juga mulai merambah ke area-area lain, banyak yang akhirnya juga kayak membuka diri gitu, mungkin tadinya malu-malu, kayak iya Kak aku sebenarnya suka mermaid tapi aku nggak tahu harus kemana, harus gimana. Nah ya dengan adanya kesempatan kayak gini kan mereka jadi open up dan akhirnya kita jadi bisa merangkul banyak orang gitu di sini. Oke.
Nah Kak, tahun ini kan kita ada penyelenggaraannya konjungsi dengan MAX, Marine Action Expo, yang memang juga pameran yang menyajikan bidang kelautan, bahari, marine, ya kayak di sana sejalan banget dengan adanya Mermaid and Mermaid Indonesia ini. Jadi ada ikonnya di situ ya. Nah, gimana nih Kak respon community mermaid di Indonesia dengan taunya ada pemilihan ini? Yang pasti sih kalau teman-teman mermaid semuanya, merfamily tuh paling happy banget kalau udah ada yang namanya sebuah convention yang berbicara tentang marine convention. Karena ini paling ditunggu-tunggu sih setiap tahun. Kayak selalu pengen tahu gear yang terbaru apa, pengen lihat aduh nanti ada atribut-atribut underwater apa gitu yang paling terbaru, atau misalnya goggles or something like that, itu selalu ditunggu-tunggu. Dan udah pastinya biasanya yang ditunggu adalah mermaid show-nya biasanya. Ya jadi nggak mungkin nggak ada marine exhibition tanpa ada show Icon Mermaid ya. Jadi ini selalu ditunggu-tunggu sih setiap tahun buat kita. Jadi makanya kita senang banget dengan adanya event Max yang fully supporting the community juga. Ya kita bisa saling mendukung dan juga saling mengedukasi yang lain juga sih kalau misalnya ada yang memang masih clueless about mermaiding gitu. Jadi ya ini kesempatan yang sangat kita tunggu-tunggu dan kesempatan yang baik banget gitu buat kita. Oke, kita jadi penasaran nih sahabat Eljon, Kak Imel pengen tahu lebih jauh tentang khususnya pemilihan Mermaid and Mermaid Indonesia ini yang nanti in collaboration dengan Max. Dan tadi juga kita udah tahu banyak ya sahabat Eljon, kita udah diceritain mermaid itu apa, industri ini apa, dan juga gimana sih community ini saat ini di Indonesia, dan juga skill apa saja, dan ternyata there is so much more yang bisa kita bahas dan juga kita jelajahi, karena memang kalau dengar mermaid itu rasanya tuh something magical, something beautiful, yang memang rasanya pengen nggak bosen gitu kalau kita lihat dan kita dengarkan. So jadi sahabat Eljon jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti aku bakal tanya Kak Imel lebih jauh lagi, kita bakal ngobrol lebih dalam lagi terkait Mermaid and Mermaid Indonesia 2026. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di POV, Point of View. POV, sudut pandang kita.